Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Prolog. Sylviana Adams harus mengalami hukuman selama 6 tahun lamanya di dalam penjara karena dianggap lalai dalam mengemudi mobil, hingga menyebabkan seorang model bernama Vianis Linsky meninggal dunia, yang biasa dipanggil dengan sebutan Cha. Kekasih Vianis, Robert Ray Smith, menaruh dendam luar biasa hingga memaksakan sebuah pernikahan dengannya yang saat itu dalam keadaan lumpuh. Siksaan jiwa menyebabkan Sylviana akhirnya mengalami trauma dan depresi, bahkan Robert menceraikannya dan membuangnya begitu saja tanpa mempedulikannya. Namun yang tidak diketahui oleh Robert adalah bahwa ia telah menitipkan benihnya pada seorang wanita yang ia anggap sebagai musuhnya itu. Apakah masih ada benang merah yang mengikat keduanya? Bab 01. Aku ingin menolongmu, tapi aku salah. Sylviana Adams, gadis berusia 21 tahun yang baru saja lulus kuliah beberapa bulan lalu, mendatangi apartemen sahabatnya, Vianis Linsky. Ingin menceritakan pengalaman interviunya hari ini dan merayakannya karena ia telah diterima bekerja. Sylviana yang mengetahui password apartemen milik Vianis, langsung menekannya dan masuk. Ia sudah tak sabar untuk menceritakan keberhasilan interviunya kali ini. Ia telah diterima bekerja di sebuah lembaga studi bahasa. Mata Sylviana membulat ketika melihat sepatu serta pakaian bertebaran di lantai. Berjalan mendekati pintu kamar tidur yang tak tertutup sama sekali. Terdengar suara merdu dari dua insan di dalam. Cha! Sapaan Sylviana membuat kedua insan itu yang tengah berbagi peluh itu menoleh. Mereka kaget dengan kedatangan Sylviana. Keduanya langsung menghentikan tugas mereka dan masuk ke dalam selimut. Kalian! Apa yang kalian berdua lakukan? Cha, kamu mengkhianati Kak Robert. Tanya Sylviana. Itu bukan urusanmu, Sally. Teriak Vianis, yang merasa kesal karena mereka belum menyelesaikan tugas mereka. Berapa kali kamu akan mengkhianati Kak Robert, Cha? Aku sudah berusaha tutup mulut, tapi kamu terus mengulanginya. Kali ini aku harus mengatakannya pada Kak Robert, kata Sylviana. Sylviana. Vianis langsung bergegas bangkit dan mengenakan pakaiannya. Ia harus mengejar Sylviana karena ia tak mau kalau Robert sampai mengetahui apa yang telah ia lakukan. Sylviana yang masuk ke dalam lift, terkejar oleh Vianis yang juga ikut masuk ke dalam lift. Vianis langsung memegang pergelangan tangan Sylviana. Kamu tak boleh mengatakan hal ini pada Robert, Sylviana. Teriak Vianis. Boleh. Kamu sudah keterlaluan, Cha. Aku sudah berusaha menutupinya dan kamu berjanji tak akan mengulanginya lagi, ujar Sylviana. Vianis tampak terus berpikir. Ia tak mau kehilangan Robert. Apa yang ia lakukan adalah karena Robert tak pernah mau jika ia mengajak pria itu berehem. Robert selalu berkata bahwa ia ingin memiliki malam pertama yang indah dan berkesan. Saat sampai di lobi, Sylviana langsung berlari ke arah parkiran. Vianis terus berusaha menahan Sylviana dengan menggenggam pergelangan tangan Sylviana. Lepaskan aku, Cha! Teriak Sylviana. Aku tak akan melepaskanmu sebelum kamu berjanji tak akan mengatakan apapun pada Robert. Kamu sahabatku, Sylviana. Mengapa kamu ingin menghancurkanku? Atau jangan-jangan kamu mencintai Kak Robert? Tanya Vianis. Sylviana yang mendengar ucapan Vianis pun menghentikan langkahnya. Mencintai? Aku tidak mencintainya. Aku hanya kasihan padanya karena memiliki kekasih yang terus-menerus mengkhianatinya, padahal ia sangat baik dan juga mencintaimu. Justru karena dia mencintaiku, maka kamu tidak boleh menyakitinya dengan mengatakan apa yang kamu lihat. Aku hanya mencari sesuatu yang tak bisa ia berikan padaku. Ungkap Vianis.
Tapi mengapa harus dia? Mengapa harus dengan pria itu? Apa tidak ada yang lain? Dengan kamu mengkhianatinya, ia sudah sakit hati, apalagi jika ia tahu dengan siapa kamu berselingkuh. Selviana merasakan sedikit ngilu di bagian tengkuknya. Ia menoleh dan mendapati seorang pria tengah berdiri di sana dan menyuntikkan sesuatu padanya. Apa yang kamu berikan padanya? Tanya Vianis. Sesuatu yang akan membuat dia lepas kendali. Kita akan membuat video tentangnya dan ia tak akan berani menceritakan apapun tentang kita, jawab pria itu. Selviana memegang tengkuknya dan menatap sahabat serta pria itu, kalian. Dasar. Selviana langsung berlari meninggalkan lobi menuju ke mobil yang ia parkir. Selviana membuka pintu mobilnya lalu masuk. Namun tanpa disangka, Vianis ikut masuk ke dalam mobil. Keluar kamu! Teriak Selviana. Aku tak akan keluar. Kamu yang harus ikut bersamaku. Kita akan bersenang-senang bersama, Selviana. Kamu harus merasakan kenyamanan dunia, kata Vianis. Hal itu membuat Selviana meradang. Ia menginjak pedal gas dengan kuat dan mulai menjalankan mobilnya. Setelah beberapa menit, ia merasakan dirinya aneh. Ia yakin ini semua akibat suntikan yang tadi diberikan oleh selingkuhan Vianis. Panas. Sialan, diriku panas sekali. Berapa banyak ia menyuntikkannya ke dalam diriku. Batin Selviana. Lah harus segera pergi ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan. Ia tak mau melakukan hal yang akan merusak masa depannya, apalagi ia baru saja diterima bekerja. Ia juga harus membuktikan pada keluarganya bahwa ia juga bisa dibanggakan, seperti kakak perempuannya. Selviana. Hentikan mobil ini. Perintah Vianis yang berusaha mengambil alih kemudi, aku pastikan kamu akan menyesal karena telah mengancamku, Selviana. Kamu bukan sahabatku lagi. Selviana yang sudah tak sabar lagi dengan apa yang ia rasakan pada dirinya, justru semakin kuat menginjak pedal gas mobilnya. Dan brak. Pandangan Selviana yang kabur, membuatnya menabrak bahu jalan dengan kencang. Sebuah pagar pembatas yang begitu tajam pun menusuk ke arah mobil dan tepat mengenai peyut Vianis. Dahara terlihat mengucur di dahi Selviana. Lah membuka matanya karena merasakan sakit pada beberapa bagian dirinya. Dahara yang keluar membuat efek obat yang berada dalam suntikan itu pun perlahan menghilang. Selviana menoleh ke arah Vianis. Cah! Selviana sangat kaget saat melihat kondisi Vianis yang tertusuk pagar. Aku membencimu, sangat membencimu, kata Vianis sebelum akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Cah! Teriak Selviana sebelum akhirnya ia juga tak sadarkan diri. Seorang pria dengan setelan jas, terlihat menuruni sebuah tangga pesawat. Ia langsung masuk ke dalam sebuah mobil sedan berwarna hitam bersama asisten pribadinya, Jimmy Armas. Asisten pribadinya yang lain, Eric Brady, kini sudah berada di balik kemudi karena ia secara khusus menjemput atasannya yang baru kembali dari perjalanan bisnis. Bukan tanpa sebab Eric menjemput Robert ke bandara tanpa supir, tapi karena ia harus segera membawa atasannya itu ke rumah sakit. Tadi siang ia mendapatkan kabar bahwa kekasih atasannya itu, Vianis Linsky, mendapatkan musibah kecelakaan dan meninggal di tempat. Eric sudah mencoba menghubungi Robert, namun tak tersambung. Eric yakin bahwa Robert sudah berada di dalam pesawat untuk kembali ke kota London. Rick, kemana kamu membawaku? Ini bukan arah ke rumah, kata Robert. Jimmy yang sedari tadi berbicara dengan Robert pun baru tersadar. Kita akan ke rumah sakit, Tuan, jawab Eric. Rumah sakit? Apa ada sesuatu terjadi pada keluargaku? Tanya Robert. Robert memang terbilang dekat dengan keluarganya,
Namun setahun belakangan ini agak menjauh karena kedua orang tuanya yang tak menyetujui hubungannya dengan Vianis. Tidak, Tuan. Ini tentang Nona Vianis. Vianis. Ada apa dengannya? Tanya Robert sedikit khawatir. Eric mulai sedikit ragu untuk mengatakannya. Namun jika ia tak mengatakannya, tentu karirnya juga akan hancur seketika. Nona Vianis mengalami kecelakaan, Tuan. Robert berlari di koridor rumah sakit. Informasi yang dikatakan oleh Eric membuat jantungnya berdetak cepat dan langkah kakinya begitu lebar karena ia ingin segera melihat Vianis. Dek. Lah semakin tak kuasa ketika melihat ruangan yang ada di hadapannya. Seorang perawat mengantarnya ke depan sebuah ruang jenazah. Tidak. Ini tidak mungkin. Vianisku. Batin Robert. Pintu terbuka dan perawat pun mengantarkan Robert ke sebuah brangkar di mana tersimpan jenazah yang tadi dibawa ke rumah sakit itu. Hancur. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Robert. Ia langsung mendekat ke arah jenazah Vianis yang telah dibersihkan. Tidak, tidak, teriak Robert sambil menangkup wajah Vianis yang sudah memucat. Robert langsung meminta Eric menyiapkan acara pemakaman untuk Vianis. Kekasihnya itu tak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini, ia hanya sendiri. Eric pun segera melaksanakan perintah atasannya itu. Rick, tunggu. Langkah Eric terhenti dan kembali memutar dirinya. Apa ada lagi yang Anda inginkan, Tuan? Katakan dulu padaku. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Tanya Robert. Dari pihak kepolisian yang memeriksa tempat kejadian, Nona Vianis sedang bersama dengan Nona Selviana, Tuan. Selviana. Lalu bagaimana keadaannya? Nona Selviana hanya mengalami luka memar di beberapa bagian dirinya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Eric. Periksa semua hal yang berkaitan dengan kecelakaan itu, Rick. Aku akan membuat siapapun yang menyebabkan kecelakaan itu masuk ke dalam penjara dan membayar semuanya. Ujar Robert. Baik, Tuan. Eric pun segera pergi dari sana untuk menyiapkan pemakaman Vianis. Selain itu, ia harus mencari informasi tentang kecelakaan yang dialami oleh Vianis dan Selviana. Pemakaman Vianis tak banyak didatangi oleh orang-orang, bahkan hanya segelintir orang yang mengenalnya. Vianis baru akan merintis karirnya sebagai model, oleh karena itu jugalah ia banyak bersama dengan pria-pria yang bisa memuluskan jalannya. Di antara orang-orang itu terlihat Robert dan dua orang asistennya yang selalu siap sedia di sampingnya. Tak ada air mata yang dikeluarkan oleh Robert. Ia tak ingin Vianis melihatnya menangis. Aku pasti akan membalaskan siapapun yang menyebabkanmu meninggal. Aku pastikan orang itu akan menderita melebihi apa yang kamu rasakan, gumam Robert. Setelah acara pemakaman selesai, Robert, Jimmy, dan Eric pun kembali ke perusahaan. Ketiganya kini duduk di dalam ruangan Robert. Sekarang katakan padaku semuanya, Rick. Informasi apa saja yang kamu dapatkan, kata Robert. Tak ada informasi yang terlalu detail yang bisa kudapatkan, Tuan. Hari itu, Nona Selviana melakukan interview di sebuah lembaga studi bahasa dan ia berhasil melewatinya. Ia pergi ke apartemen Nona Vianis. Setelah itu, hanya berselang sekitar 30 menit sejak kedatangannya, Nona Selviana sudah pergi lagi, tapi Nona Vianis juga ikut bersamanya. Apa tidak ada rekaman CCTV di apartemen yang bisa kamu dapatkan? Tanya Robert. Saya sudah pergi ke bagian CCTV dan mereka mengatakan bahwa hari itu mereka sedang melakukan maintenance pada seluruh alat-alat yang mereka miliki, jadi tak ada rekaman sama sekali, jawab Eric. Lalu, mobil yang dikendarai oleh Nona Selviana tampak melaju sangat kencang, melebihi batas kecepatan yang diizinkan.
Tak lama, mobil tersebut tampak oleng dan menabrak pembatas jalan, lanjut Erik. Selviana. Rick, aku mau ia bertanggung jawab. Ia yang membuat aku kehilangan Vianis dan aku tak akan pernah melepaskannya, kata Robert. Tapi, Tuan, mereka bersahabat, rasanya tak mungkin jika Nona Selviana akan mencelakakan Nona Vianis, kata Erik. Selama ini yang ia ketahui bahwa kekasih atasannya itu bersahabat dengan Selviana, bahkan sudah seperti saudara. Aku tidak mau tahu, Rick. Lakukan apapun agar ia dipenjara, ujar Robert. Jimmy hanya menatap Robert dan tak terlalu banyak berbicara. Ia juga ingin mengatakan hal yang sama seperti Erik, namun jika melihat sikap atasannya itu, rasanya ia hanya akan mendapatkan omelan saja nantinya. Baik, Tuan, Erik tak membantah lagi. Ia harus melakukan perintah Robert atau bisa jadi dirinya sendiri nanti yang akan menjadi sasaran kemarahan atasannya itu. Erik sejak tadi menoleh ke arah Jimmy, berusaha mencari pertolongan serta suara, tapi Jimmy hanya diam dan mendengarkan. Jim, bantu aku. Batin Erik sambil melihat ke arah Jimmy. Sudah kerjakan saja sana, jangan bawa-bawa aku. Sudah banyak sekali yang harus kukerjakan. Batin Jimmy membalas tatapan Erik. Erik mencebik kesal kemudian keluar dari ruang kerja Robert. Kini dia harus segera pergi ke kantor polisi untuk mengurus semuanya. Plak. Kamu benar-benar membuat malu Dedi, Selviana. Jordi yang merupakan Dedi Selviana menamparkan putri bungsunya itu. Tapi aku tidak. Belum selesai Selviana berbicara, Jordi sudah kembali menamparnya. Pipi Selviana sudah berwarna kemerahan dengan bentuk tangan dadinya itu. Kamu itu bisanya membuat malu saja. Apa kamu tidak bisa sekali saja membanggakan kami sebagai orang tua, ujar Davy Adams, Mommy Selviana. Mommy. Belum selesai pembicaraan di antara mereka, pihak kepolisian sudah mendatangi ruang perawatan Selviana di rumah sakit. Betapa kacau hati Selviana saat ini ketika pihak kepolisian membawa surat penangkapan untuknya, namun lebih sakit ketika kedua orang tuanya seakan tak pernah menganggapnya ada dan selalu membanding-bandingkannya dengan Diora Adams, kakak Selviana. Dedi tak akan membantumu lepas dari hukuman, bertanggung jawablah. Ujar Jordi sambil membaca isi surat penangkapan itu. Aku tidak mau ditangkap, Dad. Aku tidak bersalah, kata Selviana. Namun Jordi tak mempedulikannya, bahkan ia langsung diboyong ke kantor polisi meski ia belum mendapat izin keluar dari rumah sakit. Semua proses berjalan begitu cepat, hingga Selviana tak diberi kesempatan untuk membela dirinya. Bahkan pengacara yang seharusnya melakukan pembelaan untuk dirinya, malah membuatnya semakin terlihat bersalah. Pengadilan pun memutuskan Selviana bersalah karena mengemudi dalam keadaan mabuk hingga kecelakaan dan menyebabkan kematian orang lain. Ia bahkan mendapat surat keterangan dari dokter bahwa di dalam darahnya sudah terkontaminasi oleh alkohol. Hukuman penjara selama 6 tahun dijatuhkan pada Selviana. Ia tak dapat berkata-kata lagi, bahkan keluarganya pun seakan pergi meninggalkannya. Ia melihat ke arah Robert yang turut hadir dalam persidangan pembacaan putusan. Kak, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini semua bukan kesalahanku, teriak Selviana. Pihak kepolisian langsung membawa Selviana karena gadis itu mulai tak dapat mengontrol emosinya. Tatapan Robert yang begitu tajam padanya seakan menyiratkan dendam yang luar biasa. Aku ingin menolongmu Kak Robert, tapi ternyata aku salah langkah. Batin Selviana. Lanjut ke bab 02.